Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, bagi saudara sekalian yang dengan setia mengikuti dan merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gemah. Jangan lupa saudara, kita terus harus tetap membaca Alkitab, firman Tuhan sesuai dengan teks Alkitab yang diberikan di Gemah. Hari ini adalah Amsal pasal yang keempat dan juga membaca renungan Gemah yang sudah ditulis oleh penulis-penulis hamba-hamba Tuhan dari GKY. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di penghujung tahun 2021. Bulan yang kita kenal dengan bulan Sukacita, bulan yang mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia. Namun saudara, seringkali kita tidak dapat menikmati akan sukacita dan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena seringkali kita iri hati. Kita punya iri hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini topik yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini, saudara ya. Hati-hati terhadap dosa iri hati. Mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami umat manusia. Orang yang berdosa namun telah didamaikan dengan Tuhan. Sehingga seharusnya kami hidup dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Namun seringkali kami tidak mampu ya Tuhan, kami tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera itu karena kami iri hati. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, tolong kami mengerti akan firman dan kami mau berubah sehingga menjadi serupa dengan kehendak Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Amsal 24 saya membaca ayat 1 dan ayat yang kedua saja ya. Amsal 24 ayat 1. Jangan iri hati kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Nah, saudara sekalian, kita semua tahu perasaan iri hati ini adalah hal yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri, seringkali di dalam kehidupan kita perasaan iri hati itu muncul, saudara ya. Saya tidak terkecuali, seringkali merasakan hal itu datang menyerang kita. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya hendak bagikan tentang iri hati ini ya. Yang pertama, saudara, akar daripada iri hati itu adalah egois, self-centered. Kenapa? Karena kita selalu merasa bahwa sayalah segala sesuatunya, saya yang terutama, saya yang terpenting, saya yang terbaik, saya merasa lebih layak daripada orang lain, saudara. Nah, ini sikap yang meninggikan diri sendiri, membesarkan diri sendiri. Yang kedua, saudara, iri hati ini selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita merasa saya lebih baik. Kenapa saya kerja sudah sekian tahun saya tidak naik posisi, saya tidak naik jabatan. Dia baru kerja berapa lama, dia sudah naik jabatan. Mengapa dia gajinya lebih tinggi dari saya? Mengapa bos lebih senang kepada dia daripada saya? Nah, saudara, seringkali membandingkan terus dengan orang lain dan kita tidak punya waktu untuk merenungkan diri kita sendiri. Mending saudara kalau dia juga orangnya yang rajin, dia ulet, dia pinter, namun dia tidak mendapatkan gaji yang tinggi ya. Namun kalau dia sendiri malas dan tidak inisiatif, kemudian berani membandingkan diri dengan orang lain, itu namanya tidak tahu diri ya. Nah, saudara, yang ketiga, teman baik daripada iri hati ini adalah kesombongan. Nah, ini saudara, kenapa bisa kita iri hati? Karena kita sombong. Kita selalu merasa saya the best, saya layak menerima pujian, saya layak mendapatkan penghargaan, saya layak mendapatkan kesuksesan. Sikap sombong dan tidak ada rasa rendah hati dari dirinya, saudara. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Jadi satu dosa ini berkaitan dengan banyak dosa yang lainnya sebenarnya ya. Nah, saudara, yang paling parah lagi, sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan, kita iri hati kepada orang yang jahat.
Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang sifat, yang karakter hidupnya tidak baik. Dan kita iri hati kepada mereka. Kenapa? Seperti di Mazmur, saudara ya, Mazmur 73 ada mengatakan, dia iri hati kepada orang yang melawan Tuhan, yang hidupnya tidak kudus. Mereka senang, mereka makmur, mereka banyak uang. Nah, orang yang begini, saudara, artinya dia punya fokus hidupnya adalah kesenangan, sukacita, ya, keuangan, jabatan, dan lain-lain. Dan dia melihat di dalam diri orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya lebih baik begitu ya hidupnya gitu. Dan dia melupakan, saudara, yang terpenting sebenarnya bukan hal itu, tetapi adalah bagaimana keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lebih penting daripada semuanya itu. Saudara, kemudian orang yang iri hati itu karena terlalu sibuk untuk memperhatikan kehidupan orang lain, dia lupa untuk melihat kepada diri sendiri. Dia lupa untuk menghitung berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dia hanya melihat berkat daripada orang lain. Dia tidak sempat membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kurang daripada dia, tapi dia selalu membandingkan dengan orang yang lebih daripada dia, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, iri hati ini bisa menimbulkan pertengkaran. Iri hati menimbulkan perselisihan. Bahkan iri hati, saudara, bisa menyebabkan pembunuhan. Kita ingat pembunuhan yang pertama umat manusia itu karena iri hati. Kain membunuh Habel karena dia iri hati. Hati-hati, saudara. Dampak dosa ini merembes kemana-mana, menjadi kesombongan, menjadi pembunuhan, pertengkaran, dan lain-lain, amarah. Sangat-sangat berbahaya. Nah, saudara, bagaimana kita mengatasi iri hati ini? Beberapa hal, saudara, yang saya renungkan bagi diri saya sendiri. Saudara, pakai waktu. Hitung berkat yang sudah kita terima. Diri kita, anugerah berkat yang kita sudah terima, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang kita sudah terima. Kemudian, saudara, jangan lupa bahwa Tuhan juga memberkati orang lain. Ya, bukan hanya kita yang diberkati, Tuhan memberkati. Dia percaya atau tidak percaya, konsep natural blessing, saudara, ya, berkat untuk semua orang itu berlaku, ya. Jadi orang berdoa minta hujan, ketika hujan turun semua orang menikmati hujan. Nah, orang minta matahari, semua mendapatkan berkat matahari yang di seluruh permukaan bumi ini. Nah, saudara, yang ketiga, kita harus belajar mengakui kelebihan daripada orang, ya, kemampuan. Kita harus belajar mengakui, memuji kelebihan. Wah, you are good job, ya. Wah, I cannot do that. Saya nggak bisa, itu kamu bisa. Nah, ini, saudara, ya, kita harus mengakui bahwa kita bukan on the top selalu. Ada orang yang lebih baik dari kita, khususnya banyak di dalam karunia dan talenta yang berbeda, kan? Nah, saudara, kemudian ingatlah apa yang terpenting di dalam hidup ini. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Apakah jabatan, ya? Apakah popularitas? Apakah kekayaan? Itukah yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini? Ya, bagi saya, saudara, yang terutama di dalam kehidupan kita ini adalah keselamatan yang sudah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, penebus juru selamat kita. Itu yang akan kita bawa menghadap hadirat Tuhan satu hari. Bagaimana kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan, saudara, yang terakhir, kalau perasaan iri hati itu muncul tiba-tiba, saudara, ya, maka, saudara, segeralah menyadari akan hal itu. Jangan biarkan berlarut-larut, berlutut, berdoa, minta ampun dari Tuhan, bahwa kita telah melupakan anugerah Tuhan buat kita sendiri, dan mulailah bersyukur untuk apa yang kita miliki, bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Dan kita belajar, ya, siapa yang kita iri hati itu. Kalau dia memang baik, kalau dia memang bagus, dia pintar, dia berhasil, berdoalah untuk dia.
Tuhan boleh pakai dia dengan luar biasa. Ya, Tuhan bisa pakai semua orang di dalam dunia ini. Saudara, kiranya firman hari ini boleh menolong kita. Ya, lebih menikmati akan bulan Desember, bulan Natal, bulan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, terima kasih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak selalu memandang kepada orang lain, bahkan orang yang lebih daripada kami, dan kami tidak melihat ke bawah orang yang lebih kurang daripada kami. Ajar kami, hati kami diubahkan dari hati yang seringkali iri hati menjadi hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.